jurusan BK mau minta izin untuk mewawancarai Ibu sedikit tentang layanan di sekolah ini. Sebelum kita mewawancarai Ibu, ada akan lebih baiknya kita perkenalkan diri kita dengan saya, yaitu rekan kedua, rekan sebelah saya, dan saya Rama Putri, yang dipanggil Rahmat. Sebelumnya Ibu, saya mau bertanya, nama Ibu siapa? Nama Ibu Novi Lina Yusuf, biasa dipanggil Novi. Ibu udah berapa lama jadi guru BK di sekolah ini, Bu? Lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. Emang di sekolah ini atau udah ada di sekolah lain sebelumnya di sini? Emang di sini saja. Cuman udah berapa dari Agustus 2023 ada pindah ke Bang Subur. Novi. Novi Yulina Yusuf. Nanti dia bisa lagi kamu Ani. Novi Yulina Yusuf. Berarti Ibu alumni apa? Stain. Bagaimana program layanan BK di sekolah ini, Bu? Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Ya, yang bisa berjalan lancar berjalan, yang kayak enggak. Tapi kebanyakan berjalan. Yang paling yang nggak bisa berjalan lancar tuh layanan klasikal, karena memang nggak ada jam masuk kelasnya. Ya. Berarti di sini tidak ada jam layanan masuk kelas untuk guru BK tuh, Bu? Nggak ada. Jam klasikal masuk kelas nggak ada. Berarti di sini pakai kurikulum Merdeka atau kurikulum 13? Untuk kelas 7 itu kurikulum Merdeka, kelas 8 9 masih kurikulum 13. Oh, kelas 8, kelas 9 kurikulum 13. Berarti kelas 7 baru ini berarti, Bu? Iya, Pak. Belum sampai kelas tahun. Apa masalah yang sering muncul dalam kegiatan layanan BK, Bu? Misalkan siswa-siswanya, Bu? Masalah siswa. Iya. Paling masalah biasalah kalau anak remaja, hubungan muda-mudi, pacaran, kemudian permasalahan persahabatan, permasalahan yang sering nggak masuk sekolah, Sering cabut ada juga tuh. yang cabut kalau di sini jarang. Alhamdulillah kalau di sini jarang yang cabut. Paling nggak masuk, cabut jarang. Berarti di sini kan tadi nggak ada, misalkan nggak ada pelajaran BK masuk ke dalam kelas ya. Tapi ada nggak guru mata pelajaran yang masuk gitu, selain guru BK ini kayak masuk untuk ngasih layanan BK gitu. Kalau nggak ada guru BK-nya, kayak ada yang siswa bermasalah terus dia yang ganti, Bu, ada nggak? Enggak, tetap guru BK ya. Kalau masalah siswa ya, untuk urusan BK tetap dikembalikan ke BK. Cuman kalau untuk masuk kelas nanti tergantung gurunya. Kalau dia bermasalah di kelas tuh informasi dan lain sebagainya, nanti guru ada beberapa guru, nggak semua juga ya, guru atau wali kelas dia konsultasi lagi sama guru BK, menyampaikan masalahnya. Di sini guru BK-nya ada berapa orang, Bu? Kalau Dua sama Pak Mario satu. berarti Ibu megang berapa kelas kalau misalkan gitu? Kalau kami dibagi dua aja. Kalau ini berapa kelas 15 lokal. 15 lokal dibagi dua. Ibu 7 lokal, Pak Mario 8 lokal. Hambatan Ibu dalam melaksanakan layanan konseling ini apa, Bu? Ada hambatannya? Ya, hambatannya itu tadi untuk pelaksanaan program itu nggak 100% bisa kita laksanakan karena keterbatasan waktu. Terus satu lagi, Pak kan ruangan BK ada di dalam kantor. Kalau ruangan di dalam kantor, otomatis pelaksanaan layanan secara sukarela itu tidak ada. Yang masuk ruang BK pasti yang siswa yang dipanggil ataupun yang direkomendasikan. Kalau secara sukarela siswa nggak mau masuk ruangan BK, takut lah masuk ruangan malam, Bu. Kantor kecil dulu kami bapak halo. Nah, iya tuh. Jadi kendala kita tuh banyak kalau untuk pelaksanaan. Mungkin jam masuk kelas nggak ada. Jam masuk kelas otomatis layanan informasi. Tapi kita usaha juga. Kalau seandainya jam masuk kelas nggak ada, kadang-kadang jam kosong itu kita manfaatkan kalau kita bisa ada waktu itu ya masuk di situ. Ambil jam kosong itu berikan layanan informasi atau motivasi atau apa. Apa
apa respon siswa Bu kayak misalkan terhadap guru BK ini? Kalau misalkan ada salah satu yang masuk di BK, apa respon siswa biasanya? Responnya setelah menerima layanan atau sebelum atau disuruh masuk ruang Misalkan BK gitu? kan ada nih kayak anak-anak ini dipanggil gitu, itu respon teman-temannya bagaimana setelah itu Bu biasanya? Oh, kebanyakan kalau respon teman-temannya, karena memang ya yang terpanggil yang masuk ruang BK ini kan rata-rata yang disuruh nih yang bermasalah kan, karena ruangan kita ini yang membatasi kan, pasti anak-anak bilang lalu tuh lu salah tuh. Jadi responnya tetap kalau yang masuk ruang BK itu ada bermasalah. Tapi kami sudah meluruskan, soalnya kalau seandainya ruangan itu di luar, itu kan ngajak Iman, bukan Iman Zumpur. Kalau di Iman itu ruangannya terpisah. Itu tak ada siswa yang memahami BK itu untuk bermasalah. Semua siswa pergi konsultasi jurusan lah, konsultasi tentang ini mana lagi Bu, ambil jurusan apa besok Bu. Kalau di apa ya, kalau untuk sekolah SMA berarti di guru BK itu lebih ke apa ya Bu, lebih ke untuk peminatan siswa ya Bu? Iya, ke karir. Ya, enggak. Kalau di sini kan untuk Kalau di sini kebanyakan ke sosial sama pendidik, belajar saja, itu pasti belajar. Jadi maklum lah anak-anak remaja tuh kalau belajar tuh yo banyak malenya daripada nionya. Kemudian dari segi sosial, anak-anak seradang pokok sosialnya pasti rame. Tersinggung, sakit, bercanda, emosinya tuh harus stabil gitu. Wah, dulu pengalaman Wak Nabu jadi SMP sama dilihat jangan kan itu pasti banyak kasus yang kayak lihat sering-sering kayak gitu, pasti banyak kasus di BK ya Bu. Iya, itu udah dari dulu selalu yang memicu permasalahan itu sensitivitas dari siswa itu. Mamanya Pak baca kak Wak cuma mencari layar untuk membunuh lalu ada jalan enggak manga-manganya bisa. Nah jadi tipe-tipe karakter mungkin perkembangan kali ya. Jadi emosi anak-anak remaja itu berbeda sama anak SMA. Kalau anak SMA udah bisa kontrolnya udah bagus. Tapi kalau anak senangnya sendang bentuk edukasi siapa tadi menyendang seketek sebuah senjati suka gitu. Jadi memang kebanyakan yang masuk tuh ke ruang BK ya yang masalah kayak gitu. Kalau yang sukarela tuh ada juga sih, cuman nggak seberapa. Paling biasanya anak-anak unggul gitu ya. Kalau anak-anak unggul itu cerita-cerita nggak ke ruang BK tuh, kadang kami duduk di luar cerita-cerita kayak gitu. Kalau ke ruang BK jarang ya. Mungkin takut karena terdengar sama guru lain juga. Bisa jadi karena kita ini masalahnya kendala terbesarnya itu ruang BK. Memang ruang BK itu nggak efektif sama sekali kalau ada di dalam atau disatukan dengan ruangan yang lain. Apa untuk aku gini? Alat peralatan kesenian di ruangan itu BK pasok sedang konseling kan? Anak lo masuk tuh membawa alatnya, menjatuh alatnya, jadi nggak efektif sama sekali. Lumayan ya kendalanya dari dulu Bu solusi cuman ada anggaran untuk membangun yang baru itu aja kendalanya. Kalau untuk bimbingan kelompok ada nggak Bu di layanan di sini dengan bimbingan kelompok? Dulu ada, cuman di belakang ini nggak boleh. Dia bilu kan dilaksanakan. Nah, kalau bimbingan kelompok tuh dia khusus tak mungkin lah jam-jam selingan mau ambil jam berang, saya jam 2 aja, cukup. Jadi kalau bimbingan kelompok dulu ibu adakan pulang sekolah, karena dulu pulang sekolahnya jam 2 atau setengah 2 tuh lah pulang. Kalau kini anak pulang setengah 3. Otomatis kalau minta lo kartunya back counternya jam berapa pulang, nggak ada yang mau ada intinya itu kendala di jam aja. Bu pulang kami pulang back countingan di oto itu dan lain sebagainya. Kan di situ kan yang jauh-jauh dari Atar, ada dari Mani Lekosnya ngomongnya kan. Di situ aja bimbingan kelompok itu paling kami anggap bimbingan kelompok itu kan ada banyak foto siswa ngomongnya yang terambek yang terus dilakukan aja bimbingan sekelompok gitu. Dia anggap aja itu udah bimbingan kelompok. Kalau ibu mau mandi gitu aja, kalau nggak bisa kita sesuai prosedurnya, selagi konteksnya itu kita melakukan bimbingan secara kelompok kan untuk menyelesaikan masalah kelompok kan itu kan. Iya, kenapa harus sesuai prosedur? Nggak perkenalan dulu, nggak harus kayak gitu juga. Kalau di lapang nggak bisa kayak gitu. Kalau belajar memang kayak gitu. Itu kan rasanya dia kayak gini. Cuma di lapang terapkan kayak gitu. Nggak kesobok. Siswa klien tak pernah salah itu nggak kesobok. Nah mungkin awak diam saja anak itu dibela sekarunya nggak pernah salah kita.
Ada, cuman cara penyampaian kita supaya anak itu tidak merasa disalahkan, itu ada cara menyampaikan. Jadi tidak bisa coba lah kalau misalnya. Jadi nggak bisa dipakai. Sebab yang kita kan belajar sama tekad Bu. Jadi kayak tekad nih kalian tuh nggak boleh salah. Jadi yang mikir tuh konseling tuh harus bagaimana biar kalian tuh nggak tersinggung seperti itu Bu. Kita menata bahasa aja, tapi tidak boleh mengklaim salah tidak. Tetap balian menurut antum apa salah? Ada salah nggak? Dia yang jawab sendiri, dia yang ngaku dia salah. Intinya itu aja. Kita memang nggak menyalahkan, cuma kita menyadarkan dia kalau dia memang salah. Nah awak menyalahkan, kan awak aja kan kebanyakan dulu kan kayak itu. Kadang ibu konseling kayak gitu lah, masuk dulu kan. Awak jolek. Itu tertekan anak jadinya kayak gitu. Dia anak tadi yang harusnya dia nyaman di awak, dia mendengar kata orang tua tuh. Akhirnya nyaman lah dia tarampu dia kalau kan ibu tuh awak kan duluan awak mau mengadu, awak saya salah. Ada jadwal khusus untuk BK kelas gitu. Kita jadwal nggak bisa. Kemarin itu udah minta, udah dicoba usahakan sama kepalanya, katanya semester di Koko akan dikasih jam BK masuk kelas minimal 1 jam lah. Kalau dihitung-hitung kalau jam BK masuk otomatis anak pulangnya setengah 4. Emang bikin juga ya anak kok apa tetap mempertimbangkan apa nih anakku. Kalau anak laki dia mana bosan aja banyak pertimbangan, bukannya tidak dikasih, diusahakan tapi belum bisa. Lagian itu tidak MTS DNA pun bukan DMA itu udah diusahakan juga tidak bisa. Sedangkan dia tak masuk BK jam 3 sampai berkeluar. Kebayang nggak jam BK aku masuk jam sehari mau berangkat. Kalau rumahnya juga jauh. Nah, jadi di situ aja kendalanya. Udah dicoba minta aja. Cuman kita aja sebagai guru BK, ya kalau kita bisa pas jam kosong itu ambil, tapi nggak penuh jam ya. Itu konsepnya. Itu jangan setiap jam kosong kalau disuruh masuk mau nanya udah. Untuk selingan Iya. Tetap udah kan manufin. Udah deh. Dan dia risiko dia paling nggak Aman ya. dia tuh Iyalah, lama soboknya. Jadi ya, itu aja. Tadi kan untuk melakukan program program BK di sini tuh udah memakai kurikulum Yang kelas 7 udah, 8 9 masih kurikulum 13. Kita kan baru tahun di Koko baru kurikulum merdeka. Iya. Apa saja metode atau pendekatan baru yang ada atau yang ingin coba untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau metodenya kayak apa tuh? Wawancara gitu. ya Contohnya ibu lagi melakukan bimbingan individu, acara ibu melakukan Pendekatan pribadi, pendekatan emosional. Kalau secara konseling itu. Cuma kalau klasikal biasanya siswa yang masuk itu juga menggunakan metode wawancara ada, semacam ceramah juga ada. Tapi ceramahnya ada feedbacknya. Itu sekedar memberikan materi dulu, kemudian tanya jawab gitu ya. Kemudian penampilan gitu. apa tantangan terbesar yang ibu lakukan dalam menghadapi bantuan siswa meningkatkan semangat belajar dan motivasi belajar tersebut? Tantangannya ya banyak. Yang jelas kalau untuk anak tingkat SMP untuk meningkatkan motivasi belajar itu butuh pendekatan yang harus harus punya strategi yang khusus, soalnya untuk membentuk motivasi keinginan belajar yang besar itu nggak gampang.
kadang anak tuh ketika sampaikan dalam penjelasan kalian harus seperti ini kan kasih materi ini cara-cara untuk meningkatkan motivasi. Kalau seandainya nanti nggak ada motivasi belajar hasilnya seperti ini, pas waktu materi penyampaian itu ya semua tuh. Nah setelah keluar dari situ besoknya lagi lupa lagi kayak gitu lagi motivasinya Sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. tuh masuk di suuk keluar di kidal. Jadi susah agak beratnya itu ya namanya anak-anak remaja. Berdisiplin nggak susah, nggak segampang kita bayangkan kan orang gampang tuh. Itu di ponsel anak tuh di Koado kan ada yang kasih sanksi kan. Sanksinya sehari itu aja, besoknya lagi dong. Ini namanya anak-anak sedang puber lah, dia menikmati hidupnya seorang senang ketika itu ya aku senang ketika itu nggak mikir efek samping efek jangka panjangnya dipikir ya. Jadi tanahnya di situ karena karakter aku karakter anak zaman nih generasi Gen Z kata orang nih memang berbeda. Anak tuh terkadang tidak peduli dengan gurunya makanya sama sekali tidak peduli, cuek, nggak respon, nggak takut, nah gitu seperti itu. Mungkin karena Gen Z ini lebih banyak berinteraksi sama benda mati kan ya, sama HP, jadi ketika bersobok je manusia kok kayak nak bersobok manusia, nggak ada kayak zaman dulu jalan bersobok guru ya sungkem salam atau bahasa gan ingat nggak ada orang ngicip sebut saya gitu. Nah hanya mementingkan diri sendiri, jadi kurang teman ampe jauh sekali kalau kita ngomong kayak gitu. Tidak ada, bukan teman ampe atau ampe banyak. Iya, memang hilang ampenya ada, nannya hilang. Memang seperti itu, mungkin kalian tahu mungkin gimana karakter anak saya. Untuk memasukinya di lunaan nggak dibawa lalu, di karennya membalik. Jadi harus masuknya berpikir supaya bisa masuk kan, supaya bisa. Jadi disitulah kalau nak menghadapi anak zaman kini itu memang agak berat tantangannya. Mungkin kalian merasakan sih atau adik atau pernah mungkin masuk kelas SD udah. Nah SD juga baru pulang apalagi tapi melanjutkan dia mungkin dia beda perkembangan. Di mana mana separah itu rasanya. Mungkin karena udah mulai dewasa kan. Jadi ketika gue masuk ke MTS, maksud ibu kan dari bukan di man kini kok. Kan 2000 sih kok. Pas masuk sekali masuk okal tuh dia agak menguras emosi juga. Anak iman kan bisa mulai dewasa kok, bisa ngerti, lah bisa diajak ngece. Kalau itu ngece lo kan, kadang duduk di meja tuh kan. Kalau naik tegur santai saja. Gitu. Di situ lah etikanya merata, bukan satu disambut. Mungkin 100% tuh 80% tuh bermasalah kalau dari segi nanam ya. Kalau dari segi enggak kasado, memang enggak kasadonya ada. Yang baik itu pasti ada kan, cuman rata-rata. Jadi di situ kendalanya. Memang untuk membentuk kepribadian anak zaman generasi sekarang ini memang susah. Di lunaannya bawa lalu, di karehannya membahagia. Kalau mama melaksanakan tahap itu kan, butuh iya. Siai kalau awak berang macam barangnya anak buku pasti ada berang, masa ada kali berang? Kali berangan Mbak Allah. Kali berang nggak bisa. Kan tahu kini orang undang-undang ini lah, undang-undang itu lah perlindungan anak semuanya kan bisa. Jadi awak sebagai mereka kok siswa tidak pernah salah, gimana tidak pernah salah, etikanya dia nggak ada, gimana nggak disalahkan, masih dibenarkan. Kalau ibu prinsip-prinsip gitu. Jadi kalian kalau teorinya sekarang ya pahami aja, lakukan aja, yes-kan aja teori. Di lapangan nanti coba. Bismillah. Nggak sesuai nanti. kami baru semester 4 juga Bu. Ini kan PL besok kan coba 2000. Kan pakai generasi Z kalian besok. Antara biologi kok generasi apa namanya siap kalian. Lah tamat besok kan. Anak mulai ya Bu. Ya nggak do butuh manusia tuh nggak do jadinya butuhnya HP. HP-nya tentram Ustaz. Udah butuh terpenuhi semua.
Yang terakhir Bu, bisakah Ibu menceritakan pengalaman Ibu dalam menangani kasus siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar dan bagaimana cara Ibu membantu mereka mengatasi masalah tersebut? Pengalaman Ibu dalam kasus siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Kalau ibu memanggil siswa itu secara pribadi, konseling individual, dia ditanya, dan rata-rata anak yang malas motivasinya belajar itu rata-rata penyebabnya ya karena itu tadi, dia kebanyakan HP, kadang malam tuh main HP, mau sekolah main HP, pas tiba di sekolah kan tuh males sekolah, jadi yang nyo doa itu ndak moodnya itu, mah tuh nanggal guru baca ceramah lah, ngece lah tuh naik mood nah, hasil tuh ibu selalu bilang memberikan perbandingan selalu apa ya kalau diberikan file selalu refleksi diri, coba kalau seandainya antum seperti ini terus mau jadi apa? Untuk naik kelas itu bukan hanya nilai bagus, etika selalu berpikir etika, nilai itu penting. Seandainya bantu kok baraja male tugas nak babue gitu ya, tugas nak dibuat baraja indah segala macam, guru nak sana, otomatis guru nak senang nengok siswa-siswa yang malas belajar tuh kok guru tuh nah laporan ibu selalu seperti itu, tapi kok tugas tak pernah dibuatnya udah masuk male baraja kadang di dalam muka tuh mengadua saya gitu, ini laporan seperti itu. Menjadi apa? Akhirnya guru yang tadinya mau kasih nilai, walaupun kadang orang tua tidak terlalu santiang, selalu tidak terlalu santiang tak, etika yang terlalu. Kalau awak sadar awak tak mampu dari segi akademis, dari segi pikir belajar, awak pasti lo etika awak sekurang-kurangnya di plus di guru, dari situ nilai awak. Kini awak ada cik lain, tugas nak dibuat, orang yang tidak lorenca, nilai awak tuh otomatis bisa C. Kalau C lah banyak C, apalagi nilai yang tidak akhlak dan sebagainya, otomatis tinggal kelas. Kalau tinggal kelas menjadi apa? Berhenti ini bu. Simpel ya. Ya berhenti. Aku berhenti ya. Aduh ibu. Tahu mau dari kini sadarnya ibu selalu seperti itu, memberikan motivasi kayak gitu. Berhenti ya dia awak siap tuh. Sedangkan orang sarjana aja dipanggil orang, awak tamat SD kan? Ibu selalu bilang kayak gitu, awak tamat SD kan? Jasa SD yang dapat, senangnya dari selesai dia berhenti sekolah. Tuh, jadi yang anak tuh ketika awak seperti itu dari hati ke hati mengicik tuh bentuk tengah, bantu kayu sih. Yakin Sekolah dibuat dari sikap dia berubah. Iya lain. Kalau dia berubah, kerajuan tugas yang disuruh. Ibu selalu gitu. Cukup kerajuan, bantuan kebikian. Usaha awak untuk dinilai, jadi buat dulu. Ambil masa dulu mungkin seperti itu pemahaman prinsip itu. Lah yang mau juga mengaragui guru tuh, cara maraguinya, berajanya, satu aja. Tugas dulu buatnya, buat tugas. Nilai itu betul kebikian, mau betul salahnya. Ibu, saya kok buat tugas, ibu. Terus seminggu lagi bertanya kok itu. Nah, ya dia selesainya. Lain dari tugas 10 cik baru. Jadi itu pengalaman-pengalaman seperti itu, selalu memanggil bicara dari hati ke hati, selalu untuk penyebabnya yang perlu itu ya. Kalau kita BK itu kita harus selalu ungkap apa penyebab dia malas. Atau pernah juga tuh di rumah tuh nyaman, udah kerja di rumah kalau nyaman, kami mana di rumah buat ini, waduh, pokoknya heboh, pokoknya belajar bisa deh. Jadi macam-macam. Ternyata terkadang yang membuat anak-anak, kebanyakan ya anak-anak yang mali, anak dari blok ya. Dari rumah. Nah, gitu. Kadang yang tinggal sama neneknya, yang tinggal sama orang tua tirinya, gitu ya. Jadi anak tuh mungkin ada beban psikologi sama sampai di sekolah tuh hilang motivasi. Nggak semangat ya. Atau penyebabnya dulu kawan merasa dibully kawan ada kasus itu. Ada yang nggak mau, ada yang mau berhenti sekolah. Udah gue pergi ke rumahnya itu. Pergi ke rumahnya ditanya, kenapa berhenti sekolah? Itu susah tuh mengungkapnya, namanya nanya kok anaknya. Akhirnya ditanya cara sampai terdekat. Oh dia pun dia di kawan buat dulu diminta itu awak guys yang bisa guys, jadinya nak nyaman di kelasnya tuh. Memang setiap belajar itu murung gitu kan untuk anak-anak yang saya
bully lah, apalah. Yang nama anak remaja kan memang banyak. Banyak banget. Ada yang merasa gagah, saya yang seorang yang merasa gagah, yang merasa rancaknya, yang merasa dirinya buruk, rendah sekali. Tapi pemahaman diri yang negatif itu yang membuat itu seperti itu. Tadi pengalaman kayak itu banyak. Ada yang nama nani, nama kasus ya, ada yang pacaran ya, gitu ya. Nama ngasih sama pacar, gitu kan. Sampai terungkap umpamanya, itu nama nani menyosok, wah banyak pengalaman tuh. Jadi kalau tanya pengalaman, ini gitu cara pendekatannya kebanyakan ya ibu selalu bikin pertanyaan terbuka tadi ya. Kenapa bisa seperti ini? Makanya dia jawab dulu. Siapa ibu udah pernah yang tadi ya, kalian tidak pernah salah, ibu tidak pernah menyalahkan siswa. Bahkan kalau dia pun salah, ibu selalu minta menurut antum untuk salah tidak? Seperti itu aja. Iya, apa salah itu? Kalau enggak, kenapa enggak? Gitu. Jadi jawabannya sendiri. Itu aja. Pendekatan emosional tadi. Nah, Baik Bu, terima kasih banyak sebelumnya Bu, kita sudah diperbolehkan wawancara sama Ibu. Terus kita nanti minta foto sama Ibu untuk di depan untuk dokumentasi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak.